Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan kita belajar sama-sama bagaimana cara mempassing data ke controller dan validasi Laravel buat simple login. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana logiknya. Lalu juga kita akan belajar tentang bagaimana cara menerapkan root agar penulisan rootnya itu lebih rapi. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa controller tambahan atau pengubahan. Yang pertama saya lakukan ada penambahan di home controller sebelumnya dan ada di out controller. Oke. Nah, sebelum kalian memulai di Chrome, jangan lupa Laragon kalian diaktifkan. Laragon kalian diaktifkan. Setelah itu kita tes project kita kemarin. Ini saya buat fatlan.test_home. Oke, berjalan. Ini telah berjalan yang terakhir kita lakukan di video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penambahan. Sebelumnya saya contohkan dulu. Di sini saya buat ada beberapa peraturan yang harus dilakukan atau harus ada saat kita mengisi formnya. Nah, sini ada penambahan. Di sini saya buat passwordnya harus sesuai peraturan dan passwordnya tidak valid. Nah, gimana itu kita melakukannya? Kita melakukannya di sini. Kita buat function sign up. Lalu kita request. Nah, di sini kita validate. Request ini validate ini sebenarnya banyak lagi, kalian bisa mencarinya di Laravel web. Di sini saya contohkan yang pertama untuk validasi data. Nah, di sini saya buat dalam bentuk array, saya buat name. Untuk name ini harus maksimal 10, minimal dari 3 kata. Ini bebas mau angka, huruf besar atau apapun. Nah, lalu email ini dia harus dalam bentuk email. Dalam tanda kutip harus memakai @ dan seterusnya. Nah, untuk password, ini password agak banyak. Yang pertama harus diisi. Lalu yang kedua harus berupa string dan harus minimal 8. Lalu harus ada huruf kecil, huruf besar, serta angka. Setidaknya 1. Oke, kita contohkan. Di sini saya buat Alan. Dia lebih dari 3 dan dia lebih dari 3 dan kurang dari 10. Berarti termasuk, betul? Lalu emailnya kita buat. Nah, dia sesuai dalam peraturan email. Lalu untuk password, kita pakai huruf kecil, huruf besar, angka, lalu kita buat isinya. Oke, kita submit. Nah, di sini kita udah berhasil melakukan login. Yang dimana tadi emailnya ini dan passwordnya saya gunakan ini. Ada huruf kecil, huruf besar, dan angka. Lalu dia lebih dari 8 kata. Oke, nah lalu kita akan belajar yang namanya passing data ke controller. Berarti kalau passing data ke controller nih, kita belajar dari view. Nah, kita contohkan tadi ini. Tadi kita pakai ini nih, pakai web ini nih, dia berada di view home. Nah, oke. Untuk nama ini email sama password. Setelah kita isi, maka nama yang telah kita isi tadi akan disimpan dalam ID name. Begitu juga email address, dia akan simpan dalam email. Lalu password juga akan disimpan dalam password. Nah, name akan disimpan dalam name, ID name. Lalu email address akan disimpan dalam email, password. Oke. Setelah ini, kita ada di home controller. Nah, di home controller nih, dia dioper ke controller. Cara pengoperannya seperti itu. Di home. Nah, kita buat input text ID name, name-nya name, required. Berarti ini wajib diisi maksudnya. Nah, setelah itu codingannya untuk mempassing data ke controller ini. Nah, lalu kita masukkan ke controllernya sampai di sini. Kita masukkan dia dalam bentuk name, ID name. Oke, kita samakan aja.
lalu email dalam bentuk email, password dalam bentuk password. Nah, oke, itu cara mempassing data. Lalu kita jalankan sign up dari view sign up success. Nih, kita tampilkan. Nih ada name, name-nya itu yang ini, name, pendaftaran, nama kita, yang kita isi tadi Alan, yang berhasil. Lalu ada selamat, oke, ada email, masuk ke email, lalu ada password, masuk ke password. Nah, oke, itu cara mempassing data. Lalu untuk validasi, ada di home. Nah, ini sama yang kita lakukan tadi, ini sama dengan halnya validasi yang dimana kita buat peraturan dari bagaimana harus diisi dari yang harus diinputkan dari user. Kita buat eh, keadaannya atau apa yang harus diisi dari user tersebut. Nah, ini saya buat email yang harus diisi yang seperti telah saya jelaskan tadi. Lalu juga ada di out controller ini saya juga membuat validasi data. Yang dimana saya memvalidasi username harus dibuat. Nah, di sini kita tampilkan aja dulu. Di sini saya ada buat root-nya out. Nih, ada root out kita buat. Root out. Nah, ini kita tadi belajar cara buat simple login. Ini saya buat login dengan simple. Yang dimana view-nya itu login form. Nah, di sini saya ada mengambil template, hanya beberapa yang saya ubah. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang saya ubah. Oke, kita udah belajar passing, validasi, dan saya bilang tadi di out ini juga ada validasi yang dimana username, ini username, dan password ini harus diisi. Ini keadaan yang harus dilakukan oleh user. Lalu kita akan mengambil inputan dari form. Kita misalkan di sini Alan, lalu passwordnya kita buat Alan aja. Oke, kita coba. Nah, ini saya buat keadaan yang dimana ini logika dari kenapa gagal. Yang dimana saya buat name, kita buat dalam bentuk name aja. Yang dimana ini harus benar, harus selalu benar. Nah, yang dimana itu password atau ID-nya harus sama benar. Nih, username harus sama dengan name dan password harus sama dengan name. Ini logikanya. Saya buat keadaan yang dimana jika username kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus passwordnya juga kita buat sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana jika username dan password sama, maka login akan dinyatakan berhasil. Nah, dan logika selanjutnya, jika tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka login gagal atau username. Sini saya buat login gagal, username atau password tidak sesuai. Ini juga berlaku seperti username betul, tetapi passwordnya tidak. Ini juga berlaku. Nah, ataupun sebaliknya. Sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi juga berlaku seperti itu. Itu logika yang saya lakukan di jika username sama dengan password, sama dengan name. Nah, name-nya di sini saya buat misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu passwordnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu jika berhasil semuanya, jika sama, maka login berhasil. Dan jika tidak, maka akan muncul pesan login gagal atau username atau password tidak sesuai. Nah, di sini saya tampilkan di login form. Di sini login form. Oke. Lalu tadi kita ada belajar lalu bagaimana cara menerapkan name root agar lebih rapi. Nah, ini salah satu dari penamaan name rootnya. Nah, untuk dalam bentuk view di action kita dalam
kurawal, kita buat root, lalu kita sesuaikan dengan nama dari root yang telah kita buat. Di sini dalam rootnya, nah dalam out, dalam root get out, di sini saya name root dengan nama login. Lalu yang di out sign up, saya buat login submit. Baru saya buat di sini login submit. Nah, lalu cara penggunaan jangan lupa juga untuk potnya nih. Untuk metodenya kita buat dalam bentuk post agar tidak muncul atau tidak ketahuan sama user lain atau pengguna dari lain. Nah, dan untuk root mungkin cuma itu aja. Kita cuma nambah kayak buat di sampingnya kayak panah name, lalu kita buat di sini asal login. Nah, di sini kita juga bisa buat di sini. Sini misalkan kita buat name apa aja lah, Alan misalkan. Nah, ini juga bisa kita buat. Ini juga bisa kita buat. Nah, nggak error ya. Tapi nanti di bagian view dari controller ini kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Kita tandai di action. Lalu dua kurung kurawal kita buat root dalam kurung dari nama root yang telah kita buat tadi. Dan metodenya juga jangan lupa kita buat. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Kita udah belajar cara passing data ke controller. Lalu kita buat validasi dari Laravel dan buat simple login bagaimana dan membuat simple login ini tadi, dan kita buat logic yang mana username dan password itu harus sama yang telah kita inputkan. Lalu kita juga telah menerapkan name root agar penulisan lebih rapi. Nah, mungkin sekian dari saya, maaf bila kurang jelas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.